Ya, ini untuk yang kedua kali. Yang pertama saya kira sudah cukup lama ya. Waktu itu ulang tahun PD Elohim yang ke berapa saya lupa. Iya, 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan hari ini saya lagi diberikan kepercayaan untuk ada dalam persekutuan ini bersama dengan Bapak Mama semua dalam rangka pengutusan beberapa orang sebagai tim yang akan melaksanakan tugas pelayanan di Rote, ya, Rote Barat saja, ya. Besok dan sampai hari Rabu, 3 hari ke depan. Bapak Mama, saudara-saudara, mungkin ada maksud dan tujuan Tuhan ke Rote, sebab untuk bulan November ini untuk jemaat Koinonia sudah ada 3 persekutuan doa yang meminta rekomendasi untuk pelayanan ke Rote. Ya, mungkin ada juga di tempat lain, tapi untuk khusus Koinonia untuk bulan November ini sudah ada 3 persekutuan termasuk Elohim hari ini yang akan melayani di Rote. Saya sebagai manusia berpikir bahwa musim ini musim penghujannya, ada angin, ada hujan yang cukup deras. Kadang-kadang tiba-tiba gelap sudah muncul dengan begitu sangat membuat hati kita takut. Tapi orang-orang persekutuan, saya percaya bahwa dalam pergumulan dengan Tuhan ada cara Tuhan, ada kasih Tuhan, ada rancangan Tuhan yang Tuhan menyatakan, sehingga dalam percaya yang demikian teman-teman sebagai tim persekutuan doa bergumul bersama dan menerima pengutusan pelayanan untuk ada di Rote melayani bersama-sama dengan jemaat atau umat Tuhan di sana. Bapak-Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa dalam pertolongan dan kuasa Tuhan, tim akan pergi dan berangkat dengan sukacita menunaikan tugas pelayanan di sana selama 3 hari, dan ada kuasa Tuhan yang berlaku di sana, dan banyak jiwa semakin dimenangkan, dikuatkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Bapak-Ibu, saudara-saudara, memang pekerjaan pemberitaan Injil dari awal kekristenan sampai hari ini penuh dengan tantangan. Ya, bukan larangan saja, tetapi penganiayaan dan penghinaan dialami oleh para pemberita Injil, dan nyawa mereka itu menjadi taruhan. Tapi mereka tetap gigih memberitakan Injil. Orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan memang kadang-kadang tidak memperhitungkan nyawa mereka sekalipun. Itu yang saya bilang tadi, ini cuaca ada yang lain, ada takut sehingga mati. Orang-orang persekutuan doa dan bergumul begitu kuat sehingga dengan siap hati mau pergi untuk melayani. Padahal dengan cantika penderita ini belum hilang begitu. Lalu kemudian ada setelah cantika itu ada kapal feri lambat itu yang tiba-tiba terbakar di bagian di musolanya begitu. Tapi sudah selesai gitu. Itu saya kira juga satu bentuk tantangan yang secara manusia bisa kita takut, khawatir. Ya, apalagi ini perjalanan di tengah laut dengan kondisi dan cuaca yang seperti ini. Bapak-Ibu, saudara-saudara, tapi keberanian itu merupakan modal penting sebetulnya dalam memberitakan Injil di tengah dunia yang membenci iman Kristen, di tengah dunia yang semakin keras, di tengah dunia yang semakin jahat, di tengah dunia yang semakin penuh dengan berbagai macam persoalan. Butuh keberanian orang-orang untuk menyatakan kasih Allah, untuk menyatakan kuasa Allah di sana. Tapi tentu keberanian dengan hikmat, tidak asal berani begitu. Ya. Keberanian dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, dan Tuhan menolong. Tuhan memampukan, Tuhan membuka jalan. Ya. Bukan keberanian yang konyol begitu. Keberanian merupakan modal penting dalam memberitakan Injil di tengah dunia yang membenci iman Kristen. Dalam bacaan kita di sini Rasul Paulus mengajarkan bahwa keberanian bukan muncul sendiri di dalam dirinya, melainkan pemberian Allah. Ya.
Sekali lagi, keberanian itu muncul bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Saya percaya sebagai manusia juga ada rasa takut, itu wajar. Sampai manusia yang terlalu hebat untuk menantang alam dengan kondisi yang sulit dan berat, kita akan pikir dua kali. Tapi sekali lagi Paulus dengan jujur menyatakan itu pemberian Allah. Dan kalau pemberian Allah, apapun yang ada di depan, apalagi digumuli dengan sungguh, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Keberanian itulah yang menopang mereka, mempertahankan tekad dan niat mereka. Adanya keberanian merupakan tanda bahwa Allah menganggap mereka layak. Selain keberanian, Rasul Paulus menekankan pentingnya motivasi dan cara yang benar, tanpa tipu daya, sekedar bermulut manis demi menyenangkan hati manusia, atau motif mencari keuntungan pribadi secara materi maupun dalam bentuk pujian. Tuhan mengenal hati tiap orang, Bapak saudara-saudara. Kalau kita rindu untuk melayani, sampai pergi jauh meninggalkan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, hanya untuk mencari puji-pujian dari manusia, ngapain, untuk apa? Jadi tidak perlu, ya, tidak perlu. Dan saya percaya bahwa itu tidak ada dalam hati dan pikiran Pak Mama, teman-teman yang akan diutus melayani di Roh Tengah. Karena Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita, apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keinginan kita untuk pergi melayani di sana. Saya percaya bahwa tujuan utama, motivasi utama adalah kasih untuk memberikan pelayanan terbaik, memenangkan banyak orang, memenangkan banyak jiwa di sana, untuk semakin mengenal Kristus, untuk semakin mengenal kehidupan di tengah-tengah dunia ini yang semakin sulit dan berat. Pak Mama, saudara-saudara, motif utama pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus di jemaat Tesalonika ialah kasih. Kasih membuat Rasul Paulus dan kawan-kawannya tidak berpikir untung rugi dan tidak ingin membebani jemaat. Kasih membuat mereka benar-benar berfokus kepada kehendak Allah semata. Dan buah dari motif yang benar tampak di dalam etika hidup mereka yang tidak bercacat, saleh dan adil. Mereka sungguh-sungguh menunjukkan sikap hidup yang benar sebagai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang layak pergi untuk melayani. Sekali lagi, bukan untuk cari pujian, bukan cari untung di sana. Kita sudah melayani jadi jemaat makasih apa sama kita, tidak. Justru kita yang membawa lebih kepada mereka. Kita yang membawa sesuatu kepada mereka, yaitu Injil, pemberitaan firman Tuhan, yaitu kasih yang Tuhan sudah beri kepada kita. Kita bagi melalui pelayanan kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kasih membuat mereka benar-benar berfokus kepada kehendak Allah semata. Dan buah dari motif yang benar tampak di dalam etika hidup mereka yang tidak bercacat, saleh dan adil. Motif kasih mendorong mereka benar-benar menjaga integritas dan karakter Kristus di dalam pelayanan. Saya kira ini yang paling penting, Bapak, saudara-saudara. Bagaimana menjaga karakter kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, karakter kita sebagai orang-orang yang dibentuk dari persekutuan doa, yang senantiasa hadir dan memberitakan Injil di berbagai tempat. Karakter ini penting, Bapak, saudara-saudara. Sebab bagaimana kita panggil orang untuk percaya kalau kita sendiri tidak punya karakter, punya integritas seperti yang Kristus, seperti yang kita sampaikan kepada orang lain. Ini penting supaya kita tidak hanya bermulut manis menurut Paulus dalam surat yang kita baca tadi, tapi benar-benar lahir dari hati yang tulus, kerinduan yang besar untuk melayani. Ya, Mama, saudara-saudara, motiv kasih mendorong mereka benar-benar menjaga integritas dan karakter Kristus di dalam pelayanan. Ini bagian yang penting yang mesti kita jaga sebagai orang-orang persekutuan doa, sebagai orang-orang yang selalu dan senantiasa pergi di berbagai tempat untuk melayani. Pelayanan mereka tidak bersifat umum saja, tetapi mereka melayani pribadi demi pribadi.
Ini supaya pengenalan akan Kristus itu juga semakin jelas, ya. Dan itu juga biasa dilakukan oleh tim-tim dalam pelayanan mereka. Saya beberapa kali mendampingi teman-teman persekutuan doa untuk melayani. Mereka tidak melayani KPI saja, tapi setelah KPI itu ada dari rumah ke rumah, pelayanan secara pribadi tiap-tiap orang yang membutuhkan pelayanan. Itu kesempatan bagi kita bagaimana kita menunjukkan kasih dan kuasa Kristus itu berlaku lewat tugas dan pelayanan kita, lewat karakter kehidupan yang kita tunjukkan. Pelayanan pribadi ini Bapak Mama Saudara sangat-sangat efektif, dan hasilnya ialah mahkota kemuliaan bagi Kristus. Karena itu saudara-saudara perlu mempersiapkan diri, harus sehat dan kuat, harus sungguh-sungguh, sehingga apa yang dibawa nanti benar-benar memuliakan nama Tuhan. Bapak Mama saudara-saudara, dalam pelayanan tampak jelas bahwa masih ada banyak pelayan yang menunjukkan motif yang keliru. Ini mesti kita akui. Karena itu kita belajar untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Kerajinan mungkin terlihat jelas, aktif dan setia, tetapi motif yang keliru akan tampak ketika ada tantangan, enggak? Keberanian mempertahankan kebenaran melemah, ada kepanikan, perasaan tidak berdaya, atau sebaliknya tetap bertahan dan tampak kuat namun demi mengejar ambisi pribadi, keuntungan diri atau puji-pujian. Kita perlu singkirkan itu, kita perlu lepaskan itu hari ini di sini, supaya Bapak Mama saudara, supaya nama Tuhan, firman Tuhan, karakter Kristus yang kita bawa dan kita sampaikan dalam pelayanan kita. Ini misi yang penting, misi yang luar biasa yang mesti kita bawa di tengah-tengah tugas dan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk memiliki keberanian yang berasal dari Allah. Keberanian yang datang dari Allah tidak akan membuat kita merasa diri berjasa. Sebaliknya kita akan selalu ada dalam kesadaran diri bahwa dengan pertolongan Allah kita dapat memberitakan Injil, kita dapat melayani. Motivasi menjadi dasar pelayanan, sehingga arah dan tujuan menjadi jelas, yakni Tuhan ditinggikan, damai sejahtera bagi umatnya dapat dirasakan dan dinikmati. Saya kira ini catatan yang sederhana, catatan yang sedikit, tapi mengingatkan kita semua untuk dalam 3 hari ke depan, dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Bapak Mama, saudara-saudara semua dalam tim ini, sungguh-sungguh membawa hati, membawa diri dalam pertolongan dan kuasa Allah, supaya pelayanan di Rote bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kebersamaan dalam tim, sukacita dalam tim, damai di dalam tim menjadi bagian penting untuk berhasilnya pelayanan di depan. Kita tidak tahu tantangan apa yang akan dihadapi di depan. Di dalam pertolongan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa di sana dan banyak jiwa dimenangkan. Mama saudara-saudara, ini bagian berkat yang dapat saya sampaikan kepada kita semua di kesempatan sore hari ini, khusus bagi teman-teman yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan pelayanan di Rote 3 hari ke depan, begitu besok sampai dengan hari Rabu. Mempersiapkan diri dengan baik, Tuhan menuntun perjalanan Bapak Mama saudara-saudara, dan selama ada di sana sampai kembali ke tengah-tengah keluarga dengan selamat, sukacita,